Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, pada hari ini kita kembali berkumpul untuk datang bersyukur dan beribadah kepada Tuhan kita yang hidup. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudaraku? Sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Boleh kita salam kiri kanannya, kita tanyakan apa kabar mereka. Saudara yang terkasih, pada hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023, di mana kita memasuki bulan Februari, awal bulan ini di tahun 2023, kita harus selalu mengingat dan bersyukur bahwasanya itu semua oleh karena pertolongan Tuhan kita. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana keadaan kita, saudaraku yang terkasih? Haleluya ya. Di mana kita juga akan menerima tema bulanan kita tentang bersama lebih baik. Mari katakan sebelah kiri kanannya, bersama lebih baik. Nanti di topik ini kita akan mendengarkan apa sih artinya bersama lebih baik itu. Lewat kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan kepada kita pengertian dari Ibu Gembala Sidang kita. Haleluya. Kita sangat bersyukur bahwasanya hal-hal baru akan kita dapatkan lewat tema kita ini. Di mana juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Minggu 12 Februari dilaksanakan baptisan air. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, di mana visi kita akan kita kerjakan. Bagi para pemimpin 4D yang ada anggotanya jiwa baru atau jiwa lama yang belum dibaptis, boleh kita memfollow up mereka, mengingatkan mereka, bahkan memberikan pengertian tentang kepastian keselamatan yang telah mereka berikan, yang mereka terima dari Tuhan dan mereka akan kerjakan ke depannya. Dan berikan juga pengertian mengapa mereka harus dibaptis. Mungkin masih banyak jiwa baru itu yang belum mengerti sekali kenapa mereka harus dibaptis. Dari kitalah pemimpin 4D-nya akan memfollow up-nya. Haleluya. Dan betul-betul mantap hatinya, baru dia akan menerima baptisan air. Hari ini juga ada pembelajaran PAK. Saudara yang terkasih, kita juga yang memiliki anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita akan membawa anak kita untuk belajar agama pada hari ini dimulai pukul 2. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan biarkan anak-anak itu belajar tanpa pemantauan kita. Jangan kita percayakan saja bahwasanya guru sekolah minggu ataupun guru-guru yang mengajar di tempat ini, kita selalu mencek bagaimana keadaan rohani mereka. Amin. Sehingga mereka pada saat juga membutuhkan nilai nanti, tidak ada orang tua yang komplain. Haleluya, dengan nilai-nilai anak mereka. Persiapan yang penuh juga dari orang tua. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan semeja dengan Tuhan. Kita telah menerima anggur dan saudara yang terkasih roti untuk kita bersatu dengan Tuhan kita. Haleluya. Lewat perjamuan kudus kita ini, pengampunan Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Saat ini saya akan mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat renungan terlebih dahulu. Saya akan bacakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berkata di sana, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita baca bersama-sama Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita bahwa hari ini kita memasuki bulan yang baru dan tema yang baru, bersama lebih baik. Sebab bersama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan umat Tuhan, kita akan semakin maju ke depan. Amin. Kita akan bersuka cita, kita katakan bersama Bapa. Di dalam bahaya
menggentarkan. Oh, takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Mari katakan lagi. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tiada ku selamanya, untuk selamanya. Haleluya Tuhan, kami tak pernah takut karena Engkau bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab bila kami bersama dengan-Mu, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar. Sebab dalam hidup kami memiliki satu orang teman, teman yang setia, yaitu Yesus. Kami menghampiri-Mu dengan sepenuh hati Tuhan. Kami melepas beban kami di dalam hadirat-Mu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Mari katakan, Tuhan bernyanyi. Kami akan tetap bernyanyi padamu Tuhan. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi,
jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Bukan penyembahmu, bukan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, Tuhan. Ku tahu Kau sanggup, dan tak pernah biarkan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Bukan menyembahmu, bernyanyi, selamanya bernyanyilah jiwaku, sampai jiwaku percaya, dan ku tetap percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Bukan menyembahmu, bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun. Bukan menyembahmu. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau berfirman, jangan takut hai anakku, Amin. aku akan besertamu. Beribu rebah di kirimu, berlaksa di kananmu. Aku tetap Tuhan yang akan menyertaimu. Amin. Sebab aku adalah gembala yang baik. Amin. Aku akan menyediakan rumput yang hijau. Berbaringlah
baiklah dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Mari naikkan syukurmu bagi Dia. Ku kan bernyanyi bagimu, ku kan menyembah bagimu, ku kan bernyanyi, ku katakan kepada jiwaku, bernyanyilah hai jiwaku, bermazmurlah hai jiwaku. Mari terus berlari, mari terus bekerja, sebab Tuhan yang akan selalu menuntut setiap langkahku. Ku akan bernyanyi sampai jiwaku percaya, saat ku menyembahmu kau bekerja bersamamu Tuhan. Kami kan percaya bersamamu Bapa. Kami katakan pujian dengan segenap hati kami Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang layak untuk memberikan segala berkat, yang layak untuk kita sembah. Mari katakan, segala pujian syukur bagimu. Memujimu
Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita ini kepada Tuhan. Dan juga kita bersama-sama untuk menaikkan setiap topik-topik doa yang ada di layar yang sudah ditayangkan. Mari kita satukan hati kita pada saat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Dasar perbuatanmu setiap harinya di dalam kehidupan kami Bapa, dan itu tidak pernah habis-habisnya mengalir dan mengalir selalu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau memakai setiap kehidupan kami selayaknya Engkau Tuhan Yesusku, sebagaimana yang terbaik Kau berikan sesuai dengan firman-Mu. Di mana ini Tuhan Yesusku kami dapat sampai di bulan kedua pada tahun 2023 Tuhan, itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau angkat kami tinggi melebihi daripada apapun yang ada di dunia ini. Dalam segala masalah kami Bapa, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, hingga kami dapat juga masuk ke dalam topik kami Tuhan Yesusku, bersama lebih baik Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesusku, haleluya. Dan kami juga bersyukur pada saat ini ya Tuhan, di mana saudara kami Tuhan Yesusku Yaven Tuhan, dapat ia mengikuti kemo Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya. Tuhan Yesusku, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sangat bersyukur kesempatan yang baik selalu Kau berikan bagi anak-anak-Mu yang percaya. Dan juga pemulihan-Mu Tuhan Yesusku ajaib Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesusku, pada saat ini kami juga satukan hati kami, menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu pada saat ini Bapa, di mana kami kepercaya Tuhan Yesusku bahwasanya kehidupan kami ini nyata, benar-benar selalu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang telah membentuk kami serupa dengan Engkau, Engkau yang telah menciptakan kami Tuhan Yesusku segambar Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan Yesusku, pada saat ini kami percaya kami Tuhan Yesusku hidup ada di dalam Engkau Tuhan. Kami ada pada saat ini sesuai dengan pujian yang kami naikkan kepadamu, oleh karena Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesusku di dalam setiap waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Layaklah Tuhan Yesusku kami meninggikan nama-Mu, layaklah kami menguduskan, menyucikan hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bahkan Tuhan Yesusku pekerjaan, pendidikan, bahkan Tuhan Yesusku berkat-berkat yang ada pada kami pada saat ini, itu bukanlah kepunyaan kami Tuhan, tetapi Engkau yang telah menitipkannya bagi kami untuk mempergunakan sebaik-baiknya Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya lebih daripada apa yang kami mau, lebih daripada apa yang kami minta, lebih daripada apa yang kami imankan Tuhan, itu yang akan Kau berikan bagi kami Tuhan Yesusku, bagi anak-anak kami, bahkan bagi cucu-cucu kami, bahkan bagi keturunan-keturunan kami nantinya. Masa depan bagi anak-anak kami Tuhan, itu yang akan Kau berikan Tuhan Yesusku. Bahkan Tuhan Yesusku pemulihan Bapa semuanya di dalam kerohanian kami, itu yang akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa, lewat persekutuan kami, lewat kesetiaan kami, lewat pengharapan kami yang besar hanya kepada-Mu saja Bapa. Karena inilah kami hidup Tuhan, hanya ingin dibentuk di dalam pembaruan firman-Mu senantiasa Bapa, mau untuk melayani Engkau, mau untuk Tuhan Yesusku mengikuti setiap perintah-perintah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi visi-visi kami, bagi misi kami di dalam sidang-Mu ini Tuhan, di mana dalam waktu dekat Tuhan Yesusku kami akan melakukan Tuhan Yesusku baptisan air. Tuhan berkati setiap jiwa-jiwa yang telah kami layani, berkati setiap jiwa-jiwa yang telah kami follow up Tuhan. Mereka tidak hanya sekedar ditenggelamkan di dalam air, tetapi mereka akan dibentuk untuk menjadi manusia yang baru. Mereka akan menjadi murid-murid yang kuat, murid-murid yang memiliki iman, murid-murid yang akan Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka mau diajari, mereka Tuhan Yesusku dibentuk di dalam Tuhan Yesusku kandungan-kandungan firman yang sangat luar biasa, yang akan memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka tidak sama lagi, mereka tidak tinggal di dalam dosa, mereka menjadi manusia yang baru di bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan mereka juga mau untuk mengikuti TDRK, mereka juga mau untuk mengikuti training pelayanan. Semuanya Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu Ibu Sidang kami dan juga Dr. Philip yang melayani Tuhan Yesus ke dalam visi misi kami. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang akan memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang akan Tuhan Yesusku mendoakan, dan akan Tuhan Yesusku haleluya Bapa, oh Tuhan mempengaruhi kehidupan mereka sesuai dengan kebenaran firman yang daripada-Mu. Inilah doa-doa kami kepada-Mu Tuhan Yesusku, lewat topik kami yang baru pada saat ini bersama lebih baik juga. Kami menyadari Tuhan, kami tidak hidup sendiri Bapa, kami tidak bisa berjalan sendiri, tapi kami akan bersama-sama
berpegang dengan tangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Lewat keluarga-keluarga, lewat pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekalipun Tuhan. Kami bersama-sama melekat dengan Engkau. Pakai kedua hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini bagi kami. Dan kami memiliki pengertian akan hal ini ya Bapa. Syukur hanya bagi nama-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami hancurkan segala pembentukan-pembentukan yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, menghalang-halangi kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Menghalang-halangi adanya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam keseharian kami, di dalam segala susah kami, di dalam usaha kami. Tinggalkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Menggagalkan rencana Allah bagi setiap visi misi yang ada dalam sidang Tuhan ini. Kami hancurkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Tidak mau dibentuk, tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan pribadi-pribadi kami pada saat ini di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Sorak-sorai kemenangan itu Tuhan Yesus melekat di dalam setiap mulut-mulut kami pada saat ini. Lebih daripada apa yang kami minta, itu yang akan Kau nyatakan pada saat ini Bapa. Syukur hanya bagi nama-Mu, bersama-sama kita berkata, amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. kini. Ku datang sujud menyembah-Mu. saja mari katakan, segala pujian bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Mari angkat suara kita, sembah Dia sebentar. Sembah Tuhan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang berkuasa atas firman-Nya. Tuhan yang berkuasa atas pujiannya. Tuhan berkuasa atas umat-Nya. Haleluya. Ya Rabbaku Rabasanda, Ya Rabbaku Rabasanda, da 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 base. Kau yang terhebat, Kau yang termulia, Kaulah yang kami sanjung seumur hidup kami. Mulia dan agung Engkau Tuhan.
kasih. Haleluya. Haleluya. Di antara kami umat-Mu Tuhan, pasti ada yang disembuhkan dalam rohani mereka, dalam fisik mereka, juga di dalam jiwa mereka. Karena Tuhan hadir dalam pujian kami, juga di dalam musik, juga di dalam pelayanan kami. Tuhan hadir memberkati kami lewat firman-Nya. Tuhan hadir memberkati setiap pemberian dan pengorbanan kami. Sebagai ranting yang berbuah, pasti rela dibersihkan. Penderitaan apapun yang terjadi dan yang akan kami hadapi, itu tidak sebab jikalau kami Tuhan ukurkan dengan kasih-Mu, pertolongan dan berkat-Mu baik buat janji-Mu. Semua yang kami lalui itu menjadi ringan. Oleh karena waktu kami tidak dapat diganti dengan apapun. Waktu melayani Tuhan, waktu bersekutu dengan Tuhan, waktu beribadah kepada Tuhan, waktu menyembah dan waktu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat sudah Engkau sediakan lewat firman-Mu, jawaban sudah Engkau sediakan bagi kami. Demikian juga jalan-jalan-Mu sudah Engkau tunjukkan di dalam firman-Mu. Sebagaimana topik baru kami bersama lebih baik, kami mulai di minggu pertama ini, kami dapat melayani bersama, beribadah bersama. Dan kami akan lanjutkan kembali ke rumah kami. Begitu juga masih ada kegiatan ibadah kami, juga kegiatan-kegiatan kami. Supaya kami sebagai anak buah tunduk, supaya kami sebagai pemimpin dapat mengayomi dan memimpin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bagi kami untuk memberkati kami. Tidak ada satupun bimbang untuk percaya kepada Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, dan untuk menerima jawaban-jawaban dari firman Tuhan. Semuanya dapat diberkati, semuanya dapat disembuhkan, semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di mana sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan, kami tetap terjaga. Karena Yesus hadir di tengah-tengah kami, yang akan memberkati kami. Dan kami pun siap Tuhan untuk mengerjakan perkara yang lebih besar di bulan Februari ini. Karena apa yang kami rasakan dan apa yang membebani kami di bulan Januari, kami setia dan kami ikut berperang di dalam peperangan rohani kami. Maka kami percaya di bulan Februari ini kami tetap setia dan lebih semangat dan lebih kuat lagi. Sehingga kami punya kesempatan untuk menguatkan mereka yang lemah. Bukan hanya di dalam gereja lokal kami, tapi setiap tubuh Kristus yang kami kenal. Begitu juga Tuhan yang masih jauh dari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau mengurapi saya sebagai hamba-Mu. Saya pun siap menjadi alat-Mu untuk memberkati gereja-Mu ini. Supaya kami pulang dari tempat ini bertumbuh dan menjadi berkat, menjadi terang, berdampak sebagai gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucapkan selamatlah bagi diri kita ya. Kita sudah memasuki bulan Februari. Amin. Di bulan Januari pasti banyak ya, banyak berkat yang kita dapatkan, baik dari segi rohani, jasmani, begitu juga dari materi yang kita perlukan. Amin. Karena kita sebagai orang percaya, kita bukan lagi mencari emas dan perak, tapi kita mencari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya dia bersinar, supaya dia terang, supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Demikian juga apapun yang sudah saudara alami di bulan Januari, saudara sudah mengangkat pedang roh saudara untuk ikut berperang melawan musuh-musuh Tuhan, yaitu musuh-musuh kita. Amin saudaraku.
Dan di bulan Januari kita mendengarkan firman bahwa ranting yang berbuah dibersihkan. Jangan sampai ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dipisahkan dari pokoknya. Sehingga dibuang dan dibakar. Amin saudaraku. Nah artinya saudaraku, tetaplah kita semangat mengikuti Tuhan. Semangat. Karena Tuhan yang memberikan sukacita. Dari Dia sukacita itu. Tapi memang setelah kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan selama kita berjalan ya menjalani kehidupan rohani kita, jangan hanya karunia saja yang kita kembangkan, tapi buah dari Roh Kudus dari dalam diri kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada hati kita, ya apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kita, itu harus keluar bersinar saudaraku yang kekasih. Mari tetap kita bertahan. Amin saudaraku. Dan kalau saya katakan bukan hanya bertahan, tapi itu memang harus kita jadikan menjadi dasar kita untuk bisa kita tetap bertahan, tetap kita setia. Namun saudaraku, persiapkan diri saudara, pasti akan terjadi ya goncangan-goncangan yang besar di tahun ini. Kalau kita mempersiapkan diri kita seperti itu, maka kita selalu waspada, selalu introspeksi diri, dan selalu melihat kepada buah sebagai ranting tadi. Amin saudaraku, jangan hanya kita berdoa, tapi kita pun berbuah ke kiri dan ke kanan saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku, siapkan. Karena Tuhan mengangkat kita menjadi percaya, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Tapi kalau saudara percaya ada pergumulan, saudara percaya ada persoalan, maka saudara siaga seperti laskar saudaraku yang kekasih. Sehingga kepada waktu terjadi masalah, goncangan, saudara tetap siaga. Saudara tetap seimbang, saudara tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan memilih kita bukan karena kita sempurna, bukan karena manusia yang memilih kita. Tapi bukan manusia yang merekomendasi kita, tapi Tuhanlah saudaraku, di mana kerjasama dengan Roh Kudus yang bekerja di bumi ini setelah Tuhan naik ke surga, dan Dialah saudaraku yang merekomendasikan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari kita saudaraku supaya hidup dalam roh. Amin saudaraku. Dan kita ikut Tuhan bukan hanya berjuang saja. Amin saudaraku. Tetapi mata tertuju kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Amin saudaraku, sekalipun besar penderitaannya, tapi hidup di dalam kekudusan. Bukan hanya berjuang. Amin saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus. Dia bukan hanya berjuang sampai ke Golgota, tetapi saudaraku dia mempertahankan salib. Itulah dosa manusia. Haleluya. Baik, puji Tuhan, tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa bulan ini topik kita hidup bersama lebih baik. Nah, kita sudah mulai dalam rohani, dalam rohani kita, di 4D kita. Juga saudaraku di ibadah kita, di pelayanan kita di bulan Februari ini. Jadi awal sudah baik kita buat. Tapi Tuhan saudaraku, melihat juga akhirnya, bukan hanya awalnya saja. Mari kita saudaraku bisa diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan inilah saudaraku yang membuat kita semangat. Amin. Tujuan kita datang kemari supaya kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memberkati kita, maka jasmani kita pun saudaraku pasti diberkati. Karena kita tahu saudaraku apa yang terbaik bagi jasmani kita ini. Demikian juga saudaraku pikiran kita. Haleluya. Baik, kita lihat saudaraku yang kekasih. Ini judul firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya sampaikan dulu temanya ya. Tema kita tahun ini adalah tubuh Kristus. Topik kita bulan ini bersama lebih baik. Amin saudaraku, ingat saja bersama lebih baik. Indah sekali bersama. Amin saudaraku. Juga ayat renungan kita tadi saudaraku, berdua lebih baik. Dan suami istri lebih baik saudaraku jikalau saudara pergi menginjil, memberitakan Injil. Memberitakan firman Tuhan. Amin saudaraku. Nah kalau saudara memberitakan Injil, saudara sudah menjadi teladan bagi keluarga saudara. Dan keluarga saudara menginginkan teladan-teladan seperti yang Tuhan
yang Yesus janjikan bagi mereka. Mereka lihat saudaraku orang tuanya. Haleluya. Jadi semua kita berfungsi, saudaraku yang kekasih. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini, kehidupan yang saling bergantung. Amin. Setelah kita mengenal Tuhan, tidak ada lagi keegoan di dalam diri kita. Ya, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Minggu yang lalu saya sampaikan salah satu firman Tuhan. Banyak, bukan banyak ya. Dan bukan sering. Saudaraku, kalau kita bicara tentang kasih, apa yang terbesit ya, atau apa yang pertama terbesit di dalam hati kita pada waktu kita mendengarkan khotbah tentang kasih? Seringkali terbesit di dalam hati kita rasa tertuduh, rasa kurang, dan rasa kurang, aduh kenapa ya dia duluan, kenapa enggak saya duluan, kenapa ya saya tidak mengasihi dia, kenapa enggak saya berbuat ini dan itu kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ada yang terutama, kasihi dulu Tuhan Allah kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, baru kita bisa melihat ke sekitar kita. Siapa yang kita kasihi. Amin. Siapa yang kita tolong. Karena gak semua bisa saudaraku menerima itu. Karena kita gak bisa memaksa siapapun. Betul ya? Gak bisa. Karena Tuhan berkata supaya kita sama seperti dia. Segambar seperti dia. Baru kita bisa melihat sekitar kita. Sehingga pada waktu kita memberi, memang benar-benar hati kita tulus. Hati kita benar-benar ingin memberi. Amin saudaraku, haleluya. Nah, saya lakukan itu pada waktu bulan 12. Nah, sering juga saya memberi saudaraku. Amin. Tapi ada satu saudaraku ibu yang dinampakkan Tuhan kepada saya. Oh, kau harus berikan satu baju sama dia. Kau kasih baju gaun warna putih sama dia. Amin saudaraku, bolak-balik saya melihat gaun ini. Dan saudaraku, kalau itu sudah dari Tuhan, gak sulit untuk menemukan. Kalau udah itu dari Tuhan, gak usah takut kebesaran, kesempitan atau bagaimana. Kan lucu kan kalau saudaraku saya memberikan kepada Ibu Mensi. Bu Mensi, aku mau memberikan kepadamu, tapi minta maaf ya, aku ukur dulu pinggangmu, kukur dulu dadamu, kan? Enggak begitu ya. Roh Kudus itu lebih daripada itu saudaraku. Dan saudaraku kesaksiannya juga merasa bahagia sekali dia. Dan dia berkata, oh saya sangat senang sekali. Dan memang pada saat itu dia tidak punya apa-apa. Yang saya ceritakan ini kayanya dia saudaraku. Amin, kayanya dia. Haleluya. Tapi kalau sudah Roh Kudus katakan, hati kita klop. Kita berikan kepadanya saudaraku. Salah satu contoh, saya yakin saudara juga melakukan itu pada waktu bulan 12. Ada satu kaum bapak yang berkata, sejak awal dia sudah mengumpulkan gelas-gelas aqua, IQOS atau SMS. Lalu saudaraku, dia merasa ini damai dalam hatinya. Nanti di bulan 12 saya akan jual ini. Tetapi saudaraku, ada tujuan yang mulia di dalam dirinya. Nanti akan saya berikan kepada jemaat. Di mana kami akan memberikan korban hadiah Natal bagi jemaat. Dan benar saudaraku, saya sangat terkagum melihat keluarga ini. Sangat terkagum. Karena pemberiannya melebihi dari orang kaya. Dan yang dia berikan saudaraku tepat. Bahkan saudaraku pada tanggal 1 Januari ya tanggal 25. Dialah saudaraku yang melengkapi semua makanan dan minuman kita. Termasuk makanan kita lah saudaraku. Dia ada di sini, tapi enggak saya sebut namanya. Ini satu kesaksiannya di pertemuan pelayan. Amin. Jadi di pertemuan pelayan itu saudaraku, kami benar-benar merasakan ada dua arah pembicaraan. Saya enggak mau saya bicara sendiri, nanti saudaraku entah apa saya sampaikan nanti. Mengerti saudara? Haleluya. Karena manusia saudaraku. Jadi saya juga harus saudaraku berkaca, bercermin dari mereka. Sangat luar biasa saudaraku, dia bisa memberkati. Amin saudaraku. Dan dulu saudaraku yang kekasih pernah juga istrinya saudaraku mengasih cincin kepada saya. Saya pikirin dari mana uangnya ini, dia bisa mengasih cincin. Amin, pas pula saudaraku yang kekasih. Saudaraku, saya bukan mengheboh-hebohkan, tapi inilah kalau kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan,
maka kita akan bisa dan disanggupkan Tuhan mengasihi. Bukan diukurkan dengan uang. Amin, bukan diukurkan dengan kemampuan, tetapi disanggupkan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, baru kita mengasihi sesama kita. Haleluya saudaraku, amin. Saudaraku, kita kembali kepada judul kita ini, kehidupan yang saling bergantung. Amin saudaraku, ini sudah kita kerjakan dan dalami dan praktekkan di keluarga kita. Dan kita harusnya bersyukur dalam Tuhan, kenapa? Karena apa yang baik yang sudah kita praktekkan dalam keluarga kita, dibenarkan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga kita bisa menjalankan, mengembangkan, dan kita berkarya di dalamnya. Sehingga saudaraku yang kekasih, kita benar-benar merasakan ada Tuhan yang mendukung kebaikan, kemurahan yang kita kerjakan dalam keluarga kita. Amin saudaraku, saudara pernah gak takut dalam keluarga saudara? Tidak percaya dalam keluarga saudara. Oh saudaraku, itu perjuangan kita. Maka kalau kita enggak memandang kepada Tuhan, kita ini seperti kapal oleng. Angin yang kecil pun bisa mengolengkan kita saudaraku. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita tetap siaga. Bukan sempurna, tapi tetap siaga. Menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan. Dan kita rasakan saudaraku, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Hidup apapun yang kita cari di bumi ini tidak akan bisa menyenangkan kita dan menyelamatkan kita. Tapi kemurahan hati Tuhan menyelamatkan kita, memberkati kita, membebaskan kita, menyembuhkan kita. Amin. Dan itu yang kita saksikan saudaraku kepada diri kita, keluarga kita, kepada siapapun. Karena semakin ringan beban hidup kita. Kalau dulu kita bolak-balik mungkin makan obat, beli vitamin. Saudaraku check up lagi saudaraku ke rumah sakit. Amin. Gak salah saudaraku yang kekasih. Haleluya. Kalau dulu sedikit ini, sedikit pengeluaran, sedikit ini lagi, sedikit beli ini lagi. Tetapi kita dalam Tuhan, hikmat diberikan Tuhan sehingga kita tahu mempergunakan uang. Gak perlu kita sekolah keuangan saudaraku untuk mengaturkan itu. Amin, cukup percaya saja kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat bagi kita. Haleluya, amin saudaraku. Saudaraku, bersama bukan seperti kemana-mana bersama-sama. Bukan seperti itu saudaraku. Sekeluarga kemana-mana bersama-sama, satu kantor kemana bersama-sama, satu gereja kemana-mana bersama-sama. Dan supaya lebih baik, supaya lebih indah. Bukan saudaraku, bukan seperti itu. Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, karena itu sempurnakanlah sukacita, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin saudaraku, haleluya. Jadi bersama lebih baik seperti bersama keluarga kita, bersama gereja kita, bertumbuh bersama. Amin saudaraku, bertumbuh bersama. Bersama makan, kerja bersama, saling mengasihi dan menjadi satu dalam roh dan tujuan. Itu saudaraku. Itu, amin saudaraku. Itu yang benar. Haleluya. Dan itu mengatasi kecemburuan kita sebagai suami istri. Dan itu mengatasi kecemburuan kita sebagai manusia. Karena kita menanamkan Filipi 2 ayat 2 ini di dalam diri kita. Bukan kemana-mana sama, baru sehati sepikir, satu kasih dan satu tujuan. Bukan seperti itu. Amin saudaraku, bersama lebih baik, ibadah bersama. Amin. Kenapa kita tanamkan satu keluarga itu ibadah di dalam satu gereja? Supaya pengajarannya jangan menjadi perdebatan. Karena sangat sensitif sekali. Supaya jangan menjadi perdebatan. Supaya dia lebih ringan dan satu arah. Dan puji Tuhan gereja kita hampir semua seperti itu. Dan gereja kita ini lebih banyak keluarga. Berkeluarga. Jadi ini sangat
meringankan beban gereja. Haleluya. Dan firman Tuhan, sedikit saudaraku kita keluar dulu ya. Jadi kalau kita mau melihat pelayanan anak-anaknya, kita lihat aja keluarganya saudaraku. Betul? Saya pun begitu. Kalau saya tidak lagi fokus kepada Tuhan, saya lihat anak-anak saya. Kenapa? Karena sudah diikat seperti itu, kita ini diselamatkan untuk memuliakan Tuhan, bukan berjalan masing-masing. Amin. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Bukan seperti itu, saudaraku. Jadi apa yang sudah kita bersama di dalam keluarga kita, ikut Tuhan sungguh-sungguh lebih mudah lagi mempertahankan kebersamaan keluarga kita itu. Dan lebih mudah lagi pada waktu kita berada di luar untuk mematuhi pemimpin kita. Dan untuk bersama dengan setara dengan kita, sejajar dengan kita. Dan untuk mengayomi anak buah kita. Kita nggak perlu sekolah untuk itu. Tapi kita belajar dari keluarga kita. Belajar dari situasi kita. Belajar menjalani hari-hari kita. Amin saudaraku. Jadi bersama lebih baik. Amin. Bersama lebih baik. Haleluya saudaraku. Upayakanlah makan bersama. Apakah salah? Amin saudaraku. Haleluya. Ya bersama lebih baik. Upayakanlah keluarga saudara. Jangan terus mencari uang. Tapi sekali-sekalilah bersama-samalah saudara makan. Entah di mana. Begitu banyak saudaraku rumah makan Minang di kota ini. Jangan orang luar saja yang menikmatinya. Amin saudaraku. Enggak usahlah nasi bungkus. Berusahakan bersama membawa damai. Membawa sukacita. Seimbang dia saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Itulah tujuannya. Yang dikatakan sehati sepikir tadi. Hati kita dan pikiran kita sama dengan tujuan Kristus. Kalau tujuan kita sama dengan Kristus, saudaraku, anak-anak kita, orang sekitar kita itu akan menurut. Karena ada roh di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih. Ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Yang pertama, satu tubuh. Bagaimana supaya kita mengenal kehidupan yang saling bergantung. Amin saudaraku, ini mengikis keegoan kita, kesombongan kita. Dan merasakan kita berhasil oleh karena kita. Jangan, itu satu kesombongan saudaraku. Ada uang saudara, ada berkat Tuhan bagi saudara. Saudaraku ingat bagaimana saudara meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, karena orang yang sungguh-sungguh, dia tidak takut dengan roh apapun. Yang sewaktu-waktu bisa menyerang dia, saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 14. Satu tubuh. 1, 2 ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku, hidup kita dipenuhi oleh roh. Bukan saudaraku, bukan sempurna. Amin. Jangan tuntut diri saudara sempurna. Tapi katakan kepada diri saudara, hidupku dipenuhi roh. Supaya kita bisa bergantung dengan Roh Kudus. Saudara pernah bergantung? Orang yang bergantung biasanya entah di tiang pintu, ya di mana lagi saudaraku, ada balok dan dia gantungkan dirinya. Berat enggak saudaraku orang yang bergantung? Orang yang bergantung itu berat karena dia menahan berat badannya. Karena dia bergantung hanya sama balok tadi atau sama tiang pintu atau dan lain-lain lah saudaraku yang kekasih. Supaya dia jangan jatuh. Jadi dia tahan
berat badannya dengan bergantung kepada tiang tadi. Saudara mengatakan berat sekali hidup ini. Iya, berat. Apalagi ketika ada masalah, sangat membuat kita bisa gusar hati kita. Seperti itulah kita bergantung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus tadi. Menyerahkan beban hidup kita. Masalah kita, persoalan, pergumulan kita. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya jalan kita bersih ke depan. Amin saudaraku. Supaya ada perkembangan dalam doa kita. Jangan hanya kita bergantung kepada Roh Kudus, hanya makan minum, uang kuliah. Tuhan Allah yang kita sembah lebih daripada itu. Dia penuh berkat. Tapi kalau itu pun gak kita jalani, kalau kita nggak mau bergantung penuh dengan Roh Kudus, menyerahkan masalah kita kepada Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, kita berjalan sendiri. Nggak normal, nggak sehat. Bisa-bisa kita datang beribadah, lalu saudaraku kita dengar memang firman, memang itu baik. Tapi firman Tuhan berkata, jauh lebih baik kalau kita melakukan firman-Nya. Karena kalau kita melakukan penuh kuasanya. Kuasa yang penuh itu tidak memandang, kau nggak sekolah, kau nggak bekerja, kau nggak kaya. Nggak seperti itu saudaraku. Tetapi kuasa itu penuh memenuhi kemuliaan, memenuhi dia dengan penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga luber, mengalir. Pernahkah kita saudaraku melakukan kejahatan? Pernahkah kita saudaraku melakukan kesalahan? Maka orang sekitar kita pun saudaraku kita ikut sertakan mengalami apa yang kita alami. Betul ya? Nah, jauh lebih baik saudaraku kalau kita bergantung penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita bergantung kepada Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Nah demikian juga seorang percaya kita hidup saling bergantung dengan orang percaya lainnya. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Kalau hanya gembala saja, nggak ada orang percaya lainnya, nggak mungkin gereja ini bertumbuh seperti ini. Nggak mungkin jalan pemuritan kita. Nggak sempurna firman Tuhan, di mana firman itu sempurna. Nggak seperti itu saudaraku. Tetapi akui, kalau saudara dan saya sudah percaya, kita pasti bergantung satu dengan yang lain. Dengan orang-orang percaya yang lainnya. Amin saudaraku. Jikalau engkau lemah, jikalau engkau kuat, itu pasti terjadi saudaraku di dalam keanggotaan tubuh Kristus. Karena kita ini anggota tubuh Kristus, gereja Tuhan. Gereja itu ada di dalamnya manusia yang sudah diselamatkan. Manusia yang hidup benar, hidup kudus di hadapan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita harus bergantung satu dengan yang lain. Kita bukan seperti sifat orang-orang dunia, orang-orang yang ada di luar sana. Dia bisa hidup senang di atas penderitaan orang. Dia bisa sukses. Tapi sebenarnya belum waktunya. Dalam Tuhan tidak seperti itu saudaraku. Kita tolong menolong. Mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling bergantung dengan orang percaya lainnya. Amin saudaraku. Nah seperti anggota tubuh fisik kita. Saling bergantung sama lainnya untuk menjalankan kehendak otak kita. Apa yang diperintahkan oleh otak kita, semua bergantung kepada tubuh kita untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh otak kita. Coba saudaraku, otak kita berkata, kau masak. Tetapi saudaraku hanya tangan yang mau menurutinya, tapi kaki kita bukan melangkah kepada tujuan tadi. Apa jadinya saudaraku yang kekasih? Dari situ saja kita belajar.
mengenai keanggotaan tubuh Kristus. Jadi ada artinya diberikan Tuhan anggota-anggota tubuh kita ini lebih daripada satu. Dan dia bergantung di dalam satu tubuh kita ini. Dan ada otak kita yang menggerakkannya. Kapan minum, kapan bekerja, kapan tidur, kapan makan. Haleluya. Coba saudara bayangkan kalau saudaraku tidak bergantung. Seluruh anggota kita ini mengerjakan apa yang dikatakan otak kita. Udah sakit itu saudaraku. Udah gak benar. Amin. Udah ada gangguan di sarafnya. Udah pasti saudaraku ada gangguan di otaknya. Haleluya saudaraku. Nah dari situ kita bisa belajar bahwa saudaraku kita sebagai anggota tubuh Kristus kita saling bergantung. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi kita sebagai tubuh Kristus harus bekerja sama. Untuk melaksanakan, untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan itu saudaraku, itu yang jadi bagi tubuh Kristus. Kita perlu bersama-sama mengerjakan apa yang dikehendaki. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah divisikan Tuhan bagi gereja kita. Amin. Kita sedang saudaraku menggalakkan kembali penginjilan kita, perkunjungan kita karena memang sudah waktunya. Kita harus kerjasama. Amin saudaraku. Ada yang berdoa. Ada saudaraku yang pergi. Ada saudaraku yang memberikan penginjilannya. Ada saudaraku yang menyemangati. Haleluya. Itulah tubuh Kristus. Sehingga terasa saudaraku otak kita tadi semakin pintar. Semakin ingat. Semakin tajam, semakin kita menuju kepada kesempurnaan. Nah ini saudaraku yang menjadi masalah bagi tubuh Kristus. Di pertumbuhan yang gak normal, dikatakan orang lain gak normal. Padahal dia bertumbuh. Udah jelas saudaraku firman Tuhan ini memberitahukan kunci bagi kita. Memberitahukan kehidupan bagi kita. Memberitahukan apa yang menjadi jawaban bagi kita. Gak usah jauh-jauh saudaraku mencari jawaban. Apa yang perlu bagi tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, bagi masa depan kita, bagi roh kita. Ada di dalam firman Tuhan. Kenapa diberikan Tuhan waktu 24 jam? Karena itu sudah lebih daripada cukup. Amin. Kenapa kita perlu bekerja? Supaya kita berkembang. Bukan hanya di rumah, memandang di rumah saja. Banyak saudaraku tujuan Tuhan mulia bagi hidup kita. Yang kadang kita tidak syukuri. Haleluya. Nah yang kadang kita tidak syukuri saudaraku. Amin. Nah, seperti apa yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Nah, jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Dan masing-masing kita adalah anggotanya. Aku tidak pelayan. Ingat saudaraku sebagaimana anggota-anggota tubuh fisik kita ini. Dia harus saling bergantung supaya bisa melaksanakan perintah yang dari otak kita tadi. Nah demikian juga saudara jangan mengatakan aku tidak berfungsi. Karena aku menjadi jemaat biasa saja. Saudaraku yang kekasih, kalau sesederhana itu gereja Tuhan, mungkin kita sudah berjalan masing-masing saudaraku. Udah bisa kita campur adukkan di dalam gereja ini. Bukan memuliakan Tuhan lagi saudaraku yang kekasih. Amin. Tujuan Tuhan bagi gereja ini, dia menjadi kepala bagi kita supaya tujuan kita sama. Jadi untuk mewujudkan maksud Tuhan bagi GKI ini, kita harus kerjasama. Amin saudaraku. Oh bagaimana saya mengerjakan, anak saya banyak, uang saya nggak ada. Saudaraku yang kekasih, belajar tunduk sama Tuhan. Berdoa saudara kepada Tuhan. Amin. Gereja ini bukan mengubah karakter saudara. Tapi gereja ini membimbing kita masuk kepada rencana Tuhan. Karakter itu di keluarga kita saudaraku. Bukan di gereja. Gereja tidak mengubah itu. Amin saudaraku. Tapi gereja itu rohani yang penuh. Maka kalau gereja itu kalau enggak saudaraku penuh rohaninya. Nah itu.
Banyak saudaraku masalah, banyak saudaraku yang timpang, yang macam-macam saudaraku yang kekasih. Jadi kita hanya mengurus fisik saja. Kita bisa belajar kepada bangsa Israel. Mereka berputar-putar di padang gurun. Padahal sebenarnya nggak perlu mereka berputar-putar seperti itu. Tapi Tuhan sudah lihat watak mereka saudaraku. Nah kita hidup di perjanjian baru, ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang membimbing kita. Izinkan Roh Kudus itu memimpin saudara. Amin saudaraku. Kalau segampang itu bertumbuh dalam gereja, takkan pernah bertumbuh saudara. Kalau segampang itu memimpin gereja, takkan pernah gereja ini sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan. Gereja yang dihadapi gereja itu berat, bukan ringan. Karena masalah surga. Amin. Karena masalah rohani. Dia harus penuh rohani. Gak bisa campur saudaraku yang kekasih. Oh kalau gitu gak banyak yang ikut Tuhan. Saudaraku, Tuhan sudah mengatakan. Siapa yang terpanggil, siapa yang terpilih. Siapa yang bertahan, siapa yang setia. Haleluya saudaraku, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Nah mari kita lihat saudaraku dalam 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi yang berlaku pada tubuh fisik juga berlaku bagi tubuh Kristus. Apa yang kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 21 ini? Kita tidak mengatakan pada anggota manapun, aku tidak membutuhkan engkau. Amin saudaraku. Begitu juga aku tidak perlu memulihkan hubunganku denganmu. Lalu kita berkata, aku akan baik-baik saja tanpa engkau. Aku bisa berbuat semauku. Dan itu tidak ada pengaruhnya bagiku. Itu berarti saudara dan saya menipu diri kita sendiri. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata kembali kepada kita 1 Korintus 12 ayat 21 ini. Amin saudaraku. Anggota tubuh Kristus lainnya saling bergantung satu dengan yang lain. Dengan orang percaya lainnya. Kalau seperti ini saudaraku, pikiran gereja bisa terseret-seret. Gereja bisa saudaraku mengalami tertunda dan tertunda dan tertunda terus. Amin. Kita dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan supaya kita melakukan kebenaran, bukan untuk menipu diri kita sendiri. Amin. Kita sudah belajar mengasihi suami kita, hormat, tunduk, baik juga istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Supaya tujuannya apa? Satu. Walaupun saudaraku lebih banyak nanti waktu kita di luar. Dan ketika kita kembali ke rumah kita, satu tujuan kita. Amin saudaraku, kita satu dalam kasih. Kita satu di dalam iman. Kita satu di dalam pengharapan. Amin saudaraku. Kalau begitu saudaraku, pikiran dan hati kita ringan. Dan kita tidak lagi dikuasai keadaan apapun yang membuat kita semakin berat saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Salah satu tandanya kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita diselamatkan. Lalu hidup kita nyata berubah. Kitalah yang menjadi saksi atas diri kita. Amin saudaraku. Dan tetaplah sama, jangan berubah. Sekalipun saudaraku ada ya masa-masa waktu-waktu kita menghadapi kesulitan. Tetaplah jangan berubah saudaraku. Amin. Kalau kita pernah mengalami sungguh-sungguh
Kalau kita pernah mengalami setia, tetaplah sama saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan dulu di mana kita pernah sungguh-sungguh percaya kepadanya, Tuhan yang sama yang kita percayai pada hari ini, maka kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi jikalau satu menderita, semua ikut menderita. Jadi kalau dia sudah membuat penderitaan, jangan buat lagi penderitaan itu. Penderitaan yang sama, penderitaan yang ditambah-tambah. Karena ada yang menderita yang seharusnya bukan dia yang menderita. Benar? Kalau kita bisa hidup sendiri saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Tapi hidup kita ini saling bergantung. Baik secara fisik, baik secara rohani. Amin. Kalau saya bisa bertumbuh sampai pada hari ini, saya mengakui selain daripada Tuhan ada saudara. Terutama keluarga saya. Itu harus saya akui. Saya harus akui itu terus dalam sikap, dalam laku saya. Supaya saya berjaga seperti Laskar tadi. Ketika saudaraku, kapal yang saya tumpangi tadi oleng. Karena saudaraku keluarga saya tadi mungkin gak dalam roh. Saya harus oleh karena saya bersyukur tadi kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih mengingatkan saya itu keluarga saya. Saya sudah dipersatukan Tuhan. Ini keluarga Allah yang sudah dipersatukan Tuhan. Kalau bisanya kita sembarangan pindah-pindah gereja saudaraku yang kekasih. Tidak ada gereja nanti yang sampai kepada Tuhan saudaraku. Amin. Kita ini bersatu, kita lahir baru di sini. Biarlah kita saudaraku bertumbuh di sini. Sudah benar keputusan kita. Karena Tuhan saudaraku memberikan keputusan kepada kita. Dia sudah lihat jauh seumur hidup kita. Sudah disediakan apa yang kita perlukan. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah jadi seperti itu. Nah apa yang akan terjadi pada tubuh fisik? Jika anggota-anggota sakit dan tidak dirawat, apa yang terjadi? Kalau ada satu anggota tubuh fisik kita ini sakit dan tidak kita rawat, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi saudaraku? Maka kita perlu berkaca, bercermin. Pada waktu kita mengalami di dalam fisik kita, ada salah satu anggota fisik kita mengalami penderitaan. Jikalau kita tidak diobati, bagaimana saudaraku jadinya? Akhirnya saudaraku, karena kita tidak mengobati, sehingga fisik kita yang sakit, yang satu fisik kita tadi, yang satu bagian fisik kita tadi sakit, maka semua jadi repot. Amin. Semua menjadi menanggung masalahnya, menanggung sakitnya karena tidak diobati. Akhirnya apa saudaraku? Yang sehat tadi pun saudaraku jadi mengurus yang sakit. Jadi ikut sakit. Jadi ikut menderita. Benar kan? Kalau tangan kanan kita, tangan kiri kita saudaraku sakit, kita tidak obati, maka tangan kanan kita dibebani dengan penyakit tangan kiri kita tadi. Mata kita, otak kita, kepala kita, semua anggota tubuh kita ikut sakit. Karena kita tidak mengurusnya. Karena kita tidak mengobatinya. Dan semua menderita. Dan lama-lama saudaraku yang sehat itu pun bisa terkapar, ikut sakit, ikut menderita. Begitulah saudaraku, anggota tubuh Kristus. Jikalau tidak segera diobati, sakit rohani, semua menderita. Yang harusnya kita sudah melangkah maju, maka yang tidak seharusnya anggota tubuh Kristus yang lainnya ikut menderita di dalamnya, akhirnya menderita.
Karena beban itu ditimpakan kepada anggota tubuh yang sehat. Kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, gak seperti yang kita pikirkan. Kerohanian yang kita jalani ini bukan seperti yang kita pikirkan, saudaraku. Firman Tuhan berkata, satu menderita, maka semuanya menderita. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Buah sebagai ranting, di mana kita sebagai ranting. Perhatikan pertumbuhan iman saudara, baik juga pelayanan saudara. Amin, saudaraku, perhatikan. Supaya kita jangan ikut lemah bagi mereka yang lemah, tapi kita menguatkan yang lemah. Amin, saudaraku. Perhatikan. Bisanya kita nggak ikut lemah, saudaraku. Sama seperti salah satu anggota tubuh fisik kita tadi. Karena tidak diobati, maka anggota tubuh kita yang sehat jadi terbebani, ikut menderita dan sakit. Dan kemudian anggota tubuh kita yang sehat itu pun ikut terkapar, lama-lama mati, saudaraku. Mengerti, saudara? Nah, demikian juga dalam tubuh Kristus. Satu orang menderita. Saudaraku, ada firman Tuhan berkata seperti ini, berjaga-jagalah. Karena lawan kita bukan darah daging kita. Amin. Jangan sampai kita yang sudah kita anggap diri kita menjadi anggota tubuh Kristus, jadi orang lain lemah oleh karena kita. Jadi orang lain menderita oleh karena kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Karena bagaimanapun, saudaraku, sakit yang dialami oleh satu anggota tubuh Kristus, kita tidak bisa lari dari kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Dan kita tidak berhak memotong dia, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, akhirnya kita yang harusnya tidak ikut sakit, yang harusnya tidak ikut menderita, jadi ikut sakit dan menderita. Amin. Beginilah kasih Bapa. Dan dia bukan mengasihi dengan keegoan, tapi dia mengasihi seluruhnya supaya kita semua sampai kepada rencananya. Amin, saudaraku. Kalau bisa, jangan kita yang lemah. Bukan berarti orang itu lemah, tidak. Haleluya. Kalau bisa pelayan, jangan lemah. Kalaupun saudara lemah, jangan saudara sampai meninggalkan pelayanan saudara. Lihat, ada yang bertumbuh. Lihat, ada yang setia. Lihat pada firman. Lihat pada hamba-hamba Tuhan. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang sempurna, yang diangkat, yang dipilih Tuhan menjadi hamba, menjadi penyampai firman Tuhan sampai pada saat ini. Tidak ada satupun, saudaraku. Semua dalam kekurangan. Lihat pada firman Tuhan. Supaya saudara dan saya berjaga, jangan sampai jatuh. Amin, saudaraku. Setan menginginkan saudara jatuh. Tapi saudara tahu, kalau saudara tidak berjaga, keinginan setan bukan saudara, tapi gembala saudara. Keinginan setan bukan anak saudara, tapi bapak mamanya. Keinginan setan bukan bangsa kita, tapi pemimpin kita. Kalau tidak ada pemimpin, bagaimana mengarahkan? Bagaimana untuk memperlihatkan teladan? Bagaimana untuk memperlihatkan contoh? Bagaimana? Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, banyak anggota tubuh yang tidak berfungsi karena tidak diperhatikan. Atau karena mereka tidak mau diperhatikan. Amin. Dua-duanya bisa terjadi karena tidak diperhatikan. Tapi kalau seandainya pun tidak diperhatikan, ada Roh Kudus. Kalau bagi saya sih gini, saudaraku. Bagianku kukerjakan. Amin. Kalau kurang kurasakan,
aku serahkan sama Tuhan. Karena itu tandanya saya manusia lemah. Ada kalanya aku lemah, saudaraku. Sebisa-bisanya bagian saya itu, tanggung jawab saya itu gak saya bebankan kepada siapapun. Amin. Haleluya. Supaya saya juga mengalami penderitaan, mempertahankan kebenaran firman, baru saya, saudaraku, bisa mengatakan saya lebih daripada pemenang. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, begitu juga saudaraku kalau menolak untuk diperhatikan, itu saudaraku, saya katakan saudara menipu diri saudara sendiri. Amin. Bukan berarti saudara senang dan bebas kalau saudara tidak diperhatikan, kalau saudara tidak memberikan saudaraku diri saudara untuk diperhatikan. Haleluya. Jadi anggota-anggota yang sehat berusaha sekuat tenaga untuk menanggung beban. Amin. Yang ditinggalkan oleh anggota-anggota yang tidak berfungsi. Haleluya. Jadi ini dia saudaraku yang kekasih. Ya, supaya anggota-anggota yang sehat berusaha sekuat tenaga untuk menanggung beban yang ditinggalkan oleh anggota-anggota yang tidak berfungsi. Amin saudaraku. Dan inilah yang sedang juga terjadi bagi gereja kita saudaraku yang kekasih. Jadi kita menanggung ya beban yang mereka tinggalkan, yang mereka abaikan. Sehingga kita menanggungnya saudaraku. Tapi gereja ini tetap berdiri. Justru gereja ini saudaraku semakin melihat kemurnian Tuhan memurnikan kita. Jadi benar tidak secara kebetulan firman Tuhan berkata, ranting yang berbuah dibersihkan. Haleluya. Baik, kita lihat bagian yang kedua, komunitas yang sehat. Nah, saudaraku, komunitas yang sehat adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan sesama. Membangun kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Amin saudaraku. Kasihnya tidak pernah habis, kasih itu lebar dan menjangkau seluruh dunia. Kasih Allah adalah panjang, berlangsung terus menerus seumur hidup kita. Jadi jangan takut memberikan kasih Tuhan kepada sekitar kita, terutama kepada Tuhan. Karena kasih itu menjangkau seluruh dunia dan panjang berlangsung terus sepanjang kehidupan kita. Haleluya saudaraku. Nah, salah satu komunitas kita juga berdoa. Amin saudaraku. Selain tadi komunitas kita saudaraku dengan komunitas kita ya bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama. Haleluya. Juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Mengenal kasih Tuhan begitu panjang dan lebar. Dan saudaraku salah satu juga komunitasnya saudaraku berdoa. Berdoa kepada siapa? Ya tentu saudaraku berdoa kita kepada orang-orang penting bagi negara kita. Juga bagi gereja kita. Amin saudaraku. Demikian juga bagi pendeta-pendeta lain. Bukan hanya saudaraku gembala kita saja. Bukan pemimpin-pemimpin 4D kita saja. Misionaris pun kita doakan. Haleluya saudaraku. Semua pelayan pun kita doakan. Amin saudaraku. Jadi selain kita membangun hubungan di rumah, ada 4D. Disediakan di gereja ini setiap hari Rabu. Kalau kita sudah setia beribadah, mengikuti ibadah raya kita, maka kita perlu menyiapkan waktu kita mengikuti 4D. Dan di 4D ini kita bisa saudaraku ya berbicara, meluangkan waktu, bertanya, kita bisa membuka diri, kita bisa saudaraku dimuridkan. Ya, kita bisa bertanya kalau kita tidak tahu, tidak ngerti firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengarkan seperti pada saat ini saudaraku. Kalau hanya kita hadir di kebaktian minggu saja dan kita tidak mengikuti 4D, maka saudaraku pertumbuhan rohani kita tidak efektif. Pasti saudaraku akan berkurang. Amin. Dan akan berkurang saudaraku yang kekasih. Maka gereja ini sudah sempurnalah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa mengikuti 4D. Berikanlah waktu saudara. Kalau saudara memberikan waktu di ibadah raya, berikan juga waktu saudara mengikuti ibadah 4D. Ibadah kelompok sel saudaraku yang kekasih. Amin. Karena gereja berkembang karena ada bekerja bersama. Jadi sekarang ini saudaraku berapalah kami yang melayani di kebaktian minggu. Tapi di antara saudara ada banyak pemimpin, ada banyak saudaraku pelayan-pelayan. Haleluya. Jadi setelah kita kebaktian minggu ini kita kerjakan bersama firman, iman, kesaksian, pewahyuan yang kita dapat di hari minggu seperti ini.
Sehingga saudaraku, pertumbuhan rohani kita itu semakin lurus dan semakin sempurna. Amin saudara, dan kita perlu dimuridkan. Dan kita bisa belajar saudaraku pada sidang pertama. Bagaimana saudaraku, para rasul mereka sungguh-sungguh memberitakan Injil. Bahkan mereka bersaksi apapun ancaman maut, mereka tetap bersaksi. Kesaksian itu berarti saudaraku mereka menyaksikan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Tidak mudah untuk menjalaninya. Haleluya. Mari kita belajar menerima pemimpin kita. Belajarlah saudara menerima pemimpin saudara. Amin saudaraku. Sebagaimana saudara bisa menerima keluarga saudara. Sebagaimana saudara bisa menerima gembala saudara. Belajarlah menerima pemimpin 4D saudara. Pemimpin kelompok sel saudara. Amin. Izinkan juga mereka saudaraku berhasil di dalam pelayanannya. Haleluya saudaraku. Saudara juga perlu rendah hati saudaraku kepada pemimpin saudara. Amin saudaraku. Karena kita perlu membangun komunitas di gereja kita selain di rumah. Supaya ketika kita saudaraku bukan menghadapilah ya. Ada saudaraku partner kita. Ya, yang bisa kita percayai. Karena Tuhan berkata semakin banyak berdoa, semakin besar kuasanya. Semakin banyak penasihat, semakin baik saudaraku jalan hidup kita, baik keputusan kita. Jadi ada makna, ada artinya saudaraku kalau kita melakukan firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Ya walaupun kita punya keluarga, terkadang saudaraku kita perlu orang rohani. Supaya kita bisa saudaraku menyeimbangi atau supaya kita bisa saudaraku mengerjakan firman itu terus walaupun saudaraku tengah-tengah keluarga kita. Mari kita lihat saudaraku ya firman Tuhan Roma 15. Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7. Kita baca ya. Kita yang, Roma 15 ayat 5 sampai 7. 1, 2 ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 10. 1, 2 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. 2 Korintus 1 ayat 3. 1, 2 ya. Terpuji Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin saudaraku. Nah saudaraku di dalam komunitas kelompok yang kita bangun, walaupun saudaraku ada kesulitan, walaupun ada perbedaan. Saudara harus percaya ada kesulitan. Saudara harus percaya ada perbedaan. Kita sudah melihat saudaraku di dalam Roma 15 ayat 5 sampai 7 tadi. Amin saudaraku. Perbedaan kesulitan seumur hidup kita itu sudah ada. Tapi iman kita enggak ke sana. Amin saudara. Tapi kita percaya pasti ada kesulitan, ada perbedaan yang kita alami di dalam kelompok sel kita. Di tengah-tengah komunitas kita. Amin. Kalau saudara mempersiapkan diri untuk itu, maka makin ringan saudara menerima kekurangan, perbedaan, kesulitan yang terjadi. Kalau tidak saudaraku, saudara menuntut. Orang yang menuntut baik sempurna, kudus pun yang dilakukan gereja tetap tidak baik bagi dia. Gereja yang melakukan kekudusan, itu bisa membakar hatinya saudaraku. Tapi gereja ini tempat orang kudus. Bukan kita
Satu kali selamat, lalu selamat, kita masih hidup. Masih nyata-nyata yang kita lihat, yang kita rasakan. Jadi harus berbeda gereja kita dengan luar sana. Siapa yang membuat itu? Tuhan memakai kita. Karena kita bukan menyembah tembok. Kita bukan menyembah ruangan ini. Kita dikumpulkan. Sadari itu saudaraku. Haleluya. Supaya kita juga bisa mentransfer itu kepada jemaat yang masih malas-malasan ikut beribadah. Haleluya saudaraku, amin. Ada pasti saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita harus belajar menerima. Baik itu menghindari diskriminasi ras dan ekonomi. Tapi bukan berarti kita-kita saja ikut Tuhan saudaraku. Semua ada jawaban dalam Tuhan. Kalau kita mau mencari jawaban. Haleluya saudaraku, amin saudaraku. Nah, jadi jangan kita mengotak-ngotaki diri kita. Ya orang kaya di sini, orang miskin di sini, orang lemah di sini, orang kuat di sini, orang terpelajar. Saudaraku yang kekasih, itu tujuannya komunitas kita tadi. Sama kita di hadapan Tuhan, gak ada bedanya saudaraku kita di hadapan Tuhan. Kita bisa bebas berdoa, memuji Tuhan, kita bebas saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jikalau masih ada keinginan-keinginan kita yang seperti itu mengotak-ngotaki, tinggalkan. Gak berarti, gak berguna itu saudaraku. Itu membawa roh pemecah. Amin saudaraku. Siapapun di antara kita yang berhasil itu semua dari Tuhan. Siapapun yang sekarang ini beruang itu semua dari Tuhan. Syukuri saja. Kalau keadaan kita masih seperti ini, Tuhan, tunggu saja saudaraku, Tuhan sudah menyiapkan itu bagi kita. Amin saudaraku, tunggu saja saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku, amin. Belajar kita meluangkan waktu memberi salam bagi mereka yang tidak pernah kita sapa. Haleluya. Itu sudah kita ajarkan. Karena itu firman Tuhan saudaraku mengatakan, dari perkara kecil saja saudaraku. Haleluya, mari kita lihat dalam Galatia 6 ayat 2 sampai 3. Kita baca ya, 1, 2 ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin saudaraku, haleluya. Jadi dengan cara ini saudara menerima orang lain. Bagaimana Kristus telah menerima saudara supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita diam di rumah ya upayakanlah jangan diam saudaraku di komunitas kita. Amin. Nah Galatia 6 ayat 2 sampai 3 tadi tubuh Kristus yaitu gereja. Jadi tubuh Kristus itu hanya berfungsi bila para anggota bekerja bersama untuk untuk kebaikan bersama. Amin. Nah, jadi kalau kita mengatakan aku tubuh Kristus. Tetapi kita berfungsi kalau kita bekerja bersama untuk kebaikan semua orang. Untuk kebaikan. Saudaraku menjadi baik. Pasti saudaraku pertama-tama buruk dulu keadaannya. Sama seperti sebelum kita diampuni. Kita dalam dosanya kita diampuni Tuhan. Bukannya kita benar diampuni Tuhan. Tapi dalam dosa kita diampuni Tuhan. Amin. Nah bagaimana dengan saudara yang sudah setia. Tapi masih ada dari anggota keluarga saudara belum setia. Kita lihat saudaraku di dalam Keluaran 1 ayat 12. Biarlah beban-beban membuat saudara lebih baik, bukan mengalami kepahitan. Amin. Mari kita baca. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Jadi saudara, ke orang-orang Mesir itu, ya orang-orang Mesir itu melakukan ya pekerjaan yang berat.
memperbudak bangsa Ibrani, berusaha menghancurkan. Karena mereka jumlahnya semakin bertambah banyak, semakin kuat. Sehingga orang Mesir mulai takut. Lalu apa yang mereka lakukan supaya bangsa Ibrani ini atau orang Israel ini mereka berkurang jumlahnya, lalu semakin lemah, semakin hancur. Itulah saudaraku maksud tujuan musuh kita kepada kita. Amin. Jadi jangan kita berteman dengan musuh kita. Haleluya saudaraku. Kalau sudah ada kehancuran, kalau sudah ada tanda-tanda yang tidak baik di dalam keluarga kita, gereja kita, itu bukan dari Tuhan. Kita harus cari saudaraku sumbernya, supaya kita sama-sama mendoakan dan mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita kembali mengerjakan misi visi kita. Yang mengerjakan itu bukan gereja lain, tapi kita saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku, amin. Jadi beban membuat kita semakin baik, bukan mengalami kepahitan. Haleluya saudaraku, amin. Maka saudaraku yang kekasih, orang-orang Mesir memperlakukan orang-orang Ibrani atau bangsa Ibrani sewenang-wenang. Supaya mereka saudaraku, supaya mereka kalah, supaya mereka lelah. Atau saudaraku, ketika kita dibebani dan diperlakukan dengan sewenang-wenang, kita mungkin merasa kalah. Amin saudaraku, kita mungkin merasa kalah saudaraku. Ya pasti saudaraku sebagai manusia biasa pasti kita merasakan seperti itu saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tetapi kalau kita sadari beban itu membuat kita semakin kuat. Tahukah saudara, beban yang kita alami berarti mengizinkan Tuhan mengerjakan pekerjaan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak ada beban, bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaan kita, iman kita. Amin saudaraku. Jadi jangan buat beban itu menjadi berat bagi saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku, jangan saudaraku yang kekasih. Tetapi kita sadari beban kita itu membuat kita semakin kuat. Dapat mengembangkan sifat-sifat dari dalam diri kita. Yang sudah Tuhan berikan firman-Nya di dalam diri kita. Itu waktunya firman-Nya kita keluarkan. Itu waktunya saudaraku, ya kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kita keluarkan. Kesaksian yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Keluarkan segala senjata yang diberikan Tuhan bagi saudara. Itu waktunya. Kalau tidak gak berfungsi saudaraku senjata yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Amin saudaraku. Nah kita harus tahu kita tidak mungkin jadi pemenang tanpa ada masalah untuk kita atasi. Amin saudaraku. Bagaimana kita bisa menilai diri kita kalau kita tidak punya masalah? Haleluya saudaraku. Nah ada masalah tetap saja setia saudaraku kepada Tuhan. Pada saat sulit sekalipun situasi yang kita hadapi, buruk sekalipun situasi yang kita hadapi, saudaraku tetaplah setia. Amin saudaraku, supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya, kita saudara persiapkan diri kita masuk di perjamuan kudus. Kita sudah menerima tubuh dan darahnya. Bagi saudara yang mau mungkin menyampaikan kepada Tuhan yang nyangkut di dalam hati saudara, saudara bisa menyampaikan langsung kepada Tuhan supaya saudara bisa menerima tubuh dan darahnya yang sudah saudara terima untuk memberkati saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pertama kita harus mengakui bahwa anggota-anggota tubuh Kristus lainnya juga mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya ini menjadi jalan bagi kita
untuk berani memberkati satu dengan yang lain dan mendoakan. Begitu juga saudaraku menjalin hubungan baik itu dalam komunitas kita. Tubuh dan darah yang sudah kita terima mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Pada waktu kita diselamatkan, kita sedang dalam dosa. Tapi begitulah besarnya kasih Bapa bagi kita, baik juga bagi dunia ini. Sehingga anaknya yang tunggal menanggung dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, kalau masih ada yang mengganjal dalam hati saudara, saudara dapat mengucapkannya kepada Tuhan langsung. Dan juga saudaraku, kita bisa mengangkat pujian kita sampai nanti kita mendengarkan firman Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Juga jemaat yang ada di rumah, saudara dapat mempersiapkan roti, baik itu air putih yang sudah saudara siapkan. Bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Sama-sama kita satu meja dengan Tuhan. Darah-Mu yang sucikanku, darah-Mu yang beri hidup, darah-Mu, oh Yesusku, menghapuskan dosaku. Ku jadi putih seperti salju, oh Tuhan Yesusku. Mulianya mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah kita terima. Inilah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah kita terima. Dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada saudara, amin kan? Supaya kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita tetap satu sebagai tubuh Kristus. Kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan yang sudah kita terima, kita angkat. Dan inilah firman Tuhan ayat 25 sampai ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu. Dan kami bersyukur jalan yang Kau berikan yang ada di depan kami. Dan kami bersyukur Engkau memberikan ladang untuk dituai. Juga kekuatan baik Roh Kudus yang akan memimpin kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan misi visi-Mu di GKI Padang ini untuk tahun ini. Sama-samalah kami mengerjakannya, sama-samalah kami Tuhan menanggung jawabinya, sama-samalah kami bersama dengan keluarga kami. Jangan satu pun terdapat kami tidak bersama-sama mengerjakan apa yang sudah Engkau rencanakan bagi gereja-Mu ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, sebagaimana kami adalah anggota tubuh-Mu, bersatulah kami terus dalam pekerjaan-pekerjaan, sekalipun ada, oh Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, semua itu mendekatkan diri kami dengan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu memberikan Tuhan berkat yang sangat luar biasa bagi kami. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami untuk pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami dapat menjalankan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Sebagai tubuh Kristus, baiklah kami Tuhan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga kami mau membangun komunitas kami di gereja kami. Supaya tujuan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, semakin kami cepat mengerjakannya. Karena kami saling peduli, saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan apa yang sudah kami berikan lewat persembahan-persembahan kami. Tuhan yang mengembalikan berkali lipat ganda bagi umat Tuhan. Memberkati pekerjaan, usaha, dagang, baik anak-anak kami yang sekolah dan kuliah. Begitu juga memberkati gereja ini. Apapun Tuhan yang diinginkan oleh gereja ini, termasuk untuk gedung, semua itu untuk kemuliaan-Mu. Dan kami tetap setia Tuhan untuk memberi dan berkorban. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi keluarga melayani, keluarga saya, anak-anak, baik juga Andri, baik juga Tuhan yang melayani di kebaktian kedua, begitu juga Tuhan yang melayani, oh Tuhan, di sekolah minggu. Semuanya Tuhan, kami yang melayani kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat mempergunakannya dengan baik, supaya Tuhan juga mempercayakan yang lebih besar lagi pelayanan ke depan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah kami, juga memberkati pemerintah daerah kami, kota kami. Tuhanlah yang menuntun memimpin mereka, ampunilah dosa-dosa mereka. Engkaulah yang menyucikannya dengan kuasa darah-Mu. Berikanlah hikmat terus bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini maupun kota ini Tuhan. Terima kasih, haleluya. Darah-Mu membungkus, membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di darah, baik celaka tabrakan, tinggalkan kami, sakit penyakit, roh penuduh pendakwa, keluar kos tanpa tinggalkan iman kami, baik perjalanan kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Pandang tetap kepada Tuhan, apapun pergumulan, persoalan, pakai firman Tuhan. Pada saat itu, maka firman Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru bagi saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan mari kita bersama-sama berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.